Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Hanifah dengan NIM 220431113 dari jurusan Akuntansi NK Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi bisnis dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Baiklah, yang pertama kita mulai dengan pengertian. Organisasi bisnis adalah suatu bentuk organisasi yang melakukan sebuah proses sumber daya ekonomi serta melibatkan keahlian personel yang ada di dalamnya, sehingga terciptalah sebuah output yang ditujukan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan ataupun profit. Setiap proses bisnis yang berlangsung harus menghasilkan output sebagai hasil akhirnya. Output ini dapat berupa barang ataupun jasa. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari organisasi bisnis. Organisasi bisnis dibedakan menjadi 7 bentuk. Yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga perseroan komanditer atau CV, yang keempat perseroan terbatas atau PT, yang kelima perusahaan negara, yang keenam perusahaan pemerintah yang lain, dan yang ketujuh adalah koperasi. Yang pertama perusahaan perseorangan. Jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi serta dikelola oleh seseorang. Di satu pihak pengelola mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan, tetapi di pihak lain, ia juga bertanggung jawab atas keseluruhan resiko yang ditimbulkan. Yang kedua adalah firma. Firma adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Dalam firma, seluruh anggota memiliki tanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, terhadap perusahaan kepada pihak lain. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, jika perlu dengan semua kekayaan pribadinya. Apabila salah satu anggota keluar dari firma tersebut, maka secara otomatis firma tersebut dibubarkan. Yang ketiga adalah perseroan komanditer atau CV, yaitu suatu persekutuan organisasi yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing orang tersebut menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah yang tidak terlalu sama. Sekutu dalam perseroan komanditer atau CV ini ada dua macam, yakni komplementer, di mana orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan, dan komanditer, yaitu orang-orang yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab secara terbatas atas kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Badan jenis perseroan terbatas ini adalah suatu badan yang memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan memiliki. Tanda keikutsertaan seseorang yang memiliki perusahaan ini adalah dengan cara memiliki saham perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar juga andilnya dalam kedudukannya di dalam perusahaan. Apabila terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak bisa dipertanggungjawabkan atas utang perusahaan tersebut, akan tetapi hanya terbatas pada sahamnya saja. Yang kelima adalah perusahaan negara. Perusahaan negara ialah jenis organisasi yang bergerak dalam bidang usaha yang secara keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara, kecuali apabila terdapat hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Tujuan dari pendirian perusahaan ini ialah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam adalah perusahaan pemerintah yang lain. Bentuk perusahaan ini di Indonesia diantaranya adalah perusahaan jawatan atau perjan, persero, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan daerah atau PD, di mana jenis perusahaan perseo dan perusahaan daerah adalah untuk mencari keuntungan bagi negara. Akan tetapi untuk perum dan perjan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan finansial saja. Yang ketujuh adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang bersifat murni, pribadi, serta tidak bisa dialihkan. Jenis organisasi koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan anggota berdasarkan persamaan. Selanjutnya adalah legalitas perusahaan.
Legalitas perusahaan merupakan unsur yang terpenting karena sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan termasuk dalam ruang lingkup legalitas dari suatu perusahaan. Legalitas yang dimiliki perusahaan atau badan usaha harus sah menurut undang-undang dan peraturan. Perusahaan dilindungi dengan dokumen sah di mata hukum pada pemerintahan. Ada beberapa manfaat dari legalitas perusahaan, yaitu sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapat suatu proyek, dan mempermudah pengembangan usaha. Maksud dari manfaatnya tersebut adalah yang pertama, sarana perlindungan hukum. Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman, nyaman akan keberlangsungan perusahaannya. Yang kedua adalah sarana promosi. Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Yang ketiga adalah bukti kepatuhan terhadap hukum. Dengan memiliki unsur legalitas menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, dan secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. Selanjutnya adalah mempermudah mendapatkan suatu proyek. Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut, sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha. Dan selanjutnya adalah mempermudah pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk legalitas perusahaan. Ada nama perusahaan, merek, surat izin perusahaan, surat keterangan domisili, serta tanda daftar perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan. Nama adalah sebuah perusahaan adalah jati diri yang dipakai perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama yang dipakai perusahaan akan memunculkan pribadi sebagai perusahaan tertentu, mencerminkan bagaimana perusahaan tersebut dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan. Jika nama perusahaan menghilang, maka perusahaan juga akan ikut menghilang. Ada cara pemberian nama perusahaan. Yang pertama, bisa digunakan dengan cara nama pribadi pengusaha. Yang kedua, bisa diberikan dengan nama jenis usaha yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, dengan tujuan didirikannya. Selanjutnya adalah asas dalam nama perusahaan. Beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan dapat dijabarkan sebagai: yang pertama, pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi. Yang kedua, pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi. Yang ketiga, larangan memakai nama perusahaan orang lain. Yang keempat, larangan memakai merek orang lain. Dan yang kelima, larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan. Selanjutnya adalah merek. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi perusahaan tersebut. Mengenai merek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama gambar, yang kedua susunan warna, yang ketiga nama, yang keempat kata, yang kelima huruf-huruf, dan yang keenam angka-angka. Ada syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut sebagai merek, yaitu tanda berupa gambar atau tulisan tersebut memiliki pembeda dari produk, barang dan jasa dari perusahaan lain, serta dapat memberikan daya penentu pada barang yang bersangkutan. Cara permohonan merek. Permohonan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan tertulis. Yang kedua, merek dalam bahasa asing atau huruf selain Latin harus menyertakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, permohonan ditandatangani pemohon dengan melampirkan bukti pembayaran biaya. Yang keempat, permohonan untuk dua barang atau lebih dapat diajukan dalam satu permohonan. Dan yang kelima, hal-hal yang harus dicantumkan seperti tanggal,
bulan, tahun, nama lengkap, kewarganegaraan, serta alamat pemohon. Nya adalah surat izin usaha. Surat izin usaha wajib dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan maupun pelayanan jasa. Ada jenis-jenis surat izin usaha atau yang disingkat juga dengan SIUP menurut jumlah modalnya. Yang pertama, SIUP mikro, yaitu dengan modal di bawah 50 juta. Yang kedua, SIUP kecil, yaitu dengan modal antara 50 juta sampai dengan 500 juta. Yang ketiga, SIUP menengah, yaitu dengan modal 500 juta hingga 10 miliar. Dan yang keempat adalah SIUP besar, yaitu dengan modal di atas 10 miliar. Surat izin tempat usaha pemilik usaha perorangan maupun badan usaha atau perusahaan yang didirikan secara berkelompok harus memiliki surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha yang disingkat juga dengan SITU berfungsi sebagai bukti kelegalan tempat usaha. Hal ini sejalan dengan peraturan tata ruang wilayah setempat. Perusahaan juga sudah memiliki SITU akan menjadi lebih mudah dalam mengurus penanaman modal. SITU dapat diperbaiki selama telah 3 tahun. Selanjutnya adalah surat keterangan domisili. Kelengkapan legalitas perusahaan perseorangan membutuhkan surat keterangan domisili perusahaan. Digunakan sebagai surat keterangan tempat badan usaha yang dijalankan. Surat keterangan domisili dapat diajukan setelah memiliki akta pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh notaris. SKDP memiliki batas waktu berlaku tertentu dan biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali jika perusahaan domisili di bangunan kantor bersama. Untuk virtual office harus melakukan pembaruan setahun sekali. Yang terakhir adalah tanda daftar perusahaan, merupakan dokumen sebagai tanda bukti bahwa perusahaan Anda telah terdaftar. Badan usaha yang wajib memiliki tanda daftar perusahaan, diantaranya adalah PT, CV, ataupun firma. Jika bukan termasuk badan hukum di atas, maka tidak diwajibkan untuk mengurus TDP. Kemenkumham akan mengesahkan akta pendirian, lalu kita bisa mengurus TDP pada instansi yang telah ditunjuk. Selanjutnya adalah pertimbangan legalitas perusahaan. Pertimbangan legalitas perusahaan yang pertama sebagai upaya tunduk pada aturan hukum. Yang kedua, perusahaan tersebut berhubungan dengan instansi pemerintah yang akan mengikuti tender barang atau jasa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, perusahaan memiliki brand sehingga perusahaan tersebut membutuhkan perlindungan hukum. Yang keempat, jika ada sengketa atas brand tersebut dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab, maka perusahaan akan memperoleh kekuatan hukum dengan memiliki legalitas. Yang kelima, perusahaan tersebut berhubungan dengan perusahaan lain dan bekerja sama dengan instansi pemerintah atau dengan pihak swasta lain. Yang keenam, perusahaan dapat dikenai kewajiban mengeluarkan pajak pertambahan nilai dari penjualannya. Dan yang ketujuh, legalitas perusahaan kontraktor memiliki kewajiban untuk membayar pajak seperti pajak untuk pertambahan nilai serta pajak untuk karyawan. Selanjutnya adalah dokumen yang harus dimiliki. Yang pertama ada akta pendirian perusahaan, yang kedua ada NPWP badan usaha, yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang keempat surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, yang kelima tanda daftar perusahaan atau TDP, serta yang keenam adalah merek dagang. Selanjutnya adalah cara melegalkan legalitas perusahaan. Yang pertama yaitu dengan membuat akta perusahaan yang dilakukan di hadapan notaris. Yang kedua, meminta surat izin dan domisili perusahaan. Surat izin diminta dari lingkungan setempat, desa atau kelurahan, dan izin dari kecamatan. Yang ketiga, membuat SUP, TDP, serta SITU, dan surat izin lainnya yang diperlukan untuk melegalkan perusahaan. Yang kelima adalah mengurus legalitas perusahaan yang terdiri dari membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya adalah ajukan pembuatan NPWP di kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili perusahaan atau badan usaha. Meminta surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP.
Selanjutnya meminta faktur untuk menerbitkan pajak pertambahan nilai atau PPN jika perusahaan telah memasuki syarat untuk menjadi PKP. Dan selanjutnya laporan SPT bulanan dan tahunan, membayar pajak, serta yang terakhir memperpanjang dokumen jika masa kadaluarsanya habis. Ini yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.